Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Vanisa Nadi Prayoga dari Latsar CPNS Angkatan 1, PDK Cimahi Kelompok 1, akan menjelaskan terkait dengan salah satu nilai dasar bela negara, yaitu mempunyai kemampuan awal bela negara, yang mana salah satu indikator perilakunya terkait dengan pengetahuan kearifan lokal daerah setempat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan kearifan lokal Provinsi Aceh, yang kebetulan saya sekarang sedang bertugas di Provinsi Aceh, tepatnya di Kota Banda Aceh. Langsung saja kita akan membahas terkait dengan yang pertama, yaitu suku dan bahasa daerah Provinsi Aceh. Yang pertama yaitu bahasa daerah, yang mana Provinsi Aceh memiliki 11 bahasa yang semuanya disebut dengan bahasa Aceh, yang diantaranya terdapat bahasa-bahasa daerah lainnya seperti bahasa Gayo, Anak Jame, Singkil, bahasa Alas, Tamiang, Kluwet, Depayan, Sigulai, bahasa Pakpak, Haloban, dan Lekon. Selanjutnya terkait dengan suku daerah, sebenarnya terdapat beberapa ragam suku Aceh yang disebut dengan Ureng Aceh. Karena di Aceh banyak daerah, suku sesuai daerah itu memiliki nama suku lagi, yang mana diantaranya yaitu suku Alas, Anek Jame, suku Gaye, Tamiang, Gayo Luwes, Gayo Serbejadi, Singkil, dan Simle. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan tradisi unik yang ada di Provinsi Aceh. Sebenarnya terdapat banyak tradisi yang unik di Provinsi Aceh, namun saya akan menjelaskan dua di antaranya, yaitu yang pertama upacara adat pengerjaan sawah, yang mana upacara ini diadakan dalam 3 rangkaian, yang merupakan salah satu proses pengolahan sawah, pengolahan tanah persawahan. Yang pertama yaitu upacara menjelang turun ke sawah yang disebut dengan kenduri uleleng atau babahleng, yang mana dimulai saat air dimasukkan ke dalam alur yang mengaliri sawah. Selanjutnya upacara yang diadakan menjelang gunting atau dera yang disebut dengan kenduri gepa guco, yang mana ditujukan agar padi terhindar dari hama dan dapat panen dengan hasil yang baik. Yang terakhir yaitu sesudah memotong atau menuai atau memanen, yang kita sebut dengan kenduri pade baru, yang mana dilakukan ketika sesudah menuai secara sederhana oleh masing-masing petani di rumah mereka untuk mengambil berkah dengan cara mengadakan kenduri dengan mengundang tetangga-tetangga terdekat, seperti itu. Selanjutnya yaitu upacara daur hidup, yang mana terdiri juga dari berbagai macam upacara. Yang pertama yaitu upacara mengantar nasi hamil, yang mana apabila menantu perempuan sudah mulai hamil, mertua mempersiapkan nasi hamil untuk dibawa kepada menantunya. Acara bawa nasi ini disebut dengan bebu atau mebu. Selanjutnya yaitu upacara kelahiran, yang mana pada saat bayi lahir disambut dengan azan bagi anak laki-laki dan qomat bagi anak perempuan. Hari-harinya ditanam di halaman rumah. Mungkin yang ini sering juga kita temui di daerah-daerah lain, seperti itu. Lalu terkait upacara turun tanah yang diadakan setelah bayi berumur 1-2 tahun. Lalu ada upacara antar mengaji, yang mana diadakan ketika anak diserahkan kepada tempu menasah atau imam menasah untuk mengaji. Dan yang terakhir yaitu upacara sunnah rasul, yang diadakan ketika anak laki-laki berusia lebih kurang 10 tahun dan anak perempuan sekitar 1 tahun. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan senjata tradisional Provinsi Aceh. Mungkin yang sering kita dengar yaitu rencong ya. Pada dasarnya sebenarnya banyak senjata tradisional yang ada di Provinsi Aceh. Namun yang kita bahas saat ini ada 3, yaitu yang sering kita dengar yaitu rencong, lalu ada siwai, yang bentuknya juga mirip seperti rencong, dan ada bedeng atau pedang, yang bentuknya lebih panjang, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan arsitektur tradisional dan rumah adat Provinsi Aceh, yang disebut dengan rumah Aceh atau rumah Krong Bade, yang modelnya memiliki rumah panggung yang terbuat dari papan kayu sebagai bahan utamanya, dan umumnya rumah adat Aceh ini biasanya mempunyai lebar cukup luas dan panjang.
Untuk Rumah Aceh ini salah satunya bisa kita temui di Museum Aceh. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan warisan budaya tak benda atau WPTB yang dimiliki oleh Provinsi Aceh. WPTB merupakan keseluruhan peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau seni, yang mana diantaranya sudah kita bahas sebelumnya seperti rencong, tari saman, didong, kerawang kayu, tari sedati, rumoh Aceh, kopiah Haliman, tari rapa igeleng, tari dampeng, dan tari bines, yang mana masing-masing dari karya budaya tersebut memiliki tahun ditetapkannya dan kategori masing-masing warisan budaya tak benda. Baik, demikian penjelasan singkat terkait beberapa kearifan lokal yang ada di Provinsi Aceh. Semoga menjadi penambah pengetahuan bagi kita semua, dan mohon maaf jika ada salah perkataan. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.